Om Swastiastu. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang catur paramita, mata kuliah susila. Dosen pengampu saya yaitu Niluh Purnamaswari SAG MPD. Nama saya Luh Rita Damayanti. Materi yang akan saya bahas dalam video ini yaitu yang pertama, pengertian catur paramita. Yang kedua, bagian-bagian catur paramita. Yang ketiga, catur paramita dalam kehidupan manusia. Yang keempat, ajaran susila dalam catur paramita. Dan yang kelima, menanamkan catur paramita dalam pendidikan anak usia dini. Yang pertama yaitu pengertian catur paramita. Agama Hindu sebagai agama Dharma atau agama Weda banyak sekali mengajarkan perbuatan luhur, perbuatan yang baik, perilaku yang benar dan mulia, yang dapat dijadikan tauladan oleh semua umat beragama, khususnya umat Hindu. Satu di antaranya adalah apa yang dinamakan catur paramita, yang merupakan bagian dari etika atau susila Hindu. Etika atau susila Hindu yang merupakan unsur kedua dari kerangka dasar agama Hindu. Nah, catur paramita ini berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata catur yang artinya 4 dan paramita yang artinya perbuatan luhur. Jadi, catur paramita adalah 4 perbuatan luhur yang harus dilaksanakan oleh umat Hindu. Nah, menurut Puja, catur paramita merupakan ilmu yang mengajarkan kehidupan yang sempurna yang mendidik umat Hindu agar selalu berbuat baik. Sementara Sukarta menyatakan bahwa catur paramita berarti 4 landasan atau pedoman untuk mewujudkan budi pekerti yang luhur. Jadi, ajaran catur paramita merupakan 4 perbuatan luhur yang harus kita miliki, yang harus kita kembangkan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar tujuan hidup kita sebagai manusia dapat tercapai. Yang selanjutnya yaitu bagian-bagian catur paramita. Nah, setelah kita mengetahui pengertian catur paramita, selanjutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian dari catur paramita. Nah, catur paramita dibagi menjadi 4 perbuatan luhur yang dimiliki oleh umat Hindu. Yang pertama yaitu Maitri. Maitri dalam Kamus Bahasa Jawa Kuno adalah bahasa Sanskerta yang berarti persahabatan atau kebajikan. Maksudnya di sini adalah manusia harus mempunyai sifat yang bersahabat terhadap sesamanya. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang mempunyai Atma, yang merupakan sinar suci kebesaran Tuhan. Jadi, manusia berasal dari sumber yang satu, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Dan karena itu, sesungguhnya manusia itu bersaudara dan bersahabat. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus hidup rukun, hidup saling membantu, hidup saling mengasihi, dan tidak bermusuhan. Yang kedua yaitu karuna. Karuna artinya walas asih atau balas kasihan. Artinya menolong makhluk lain yang dalam kesusahan. Jadi, kita harus selalu memupuk rasa kasih sayang terhadap semua makhluk. Sebagai manusia yang berasal dari satu sumber yakni Tuhan yang Maha Esa, maka manusia harus hidup saling menolong, bahkan harus bersedia berkorban untuk membantu orang yang sedang dalam kesusahan, serta bersedia berkorban demi kebahagiaan orang lain.
Yang ketiga yaitu mudita. Mudita adalah sikap solidaritas dan simpati sesama makhluk hidup. Nah, untuk mendapatkan simpati orang lain, maka seseorang harus menanamkan rasa simpati pula terhadap orang lain. Dengan demikian, sikap luhur yang ditanamkan akan dapat hidup tenang dan lahir batin. Yang keempat, upeksa. Upeksa artinya toleransi atau tenggang rasa. Kita senantiasa selalu mengutamakan kepentingan orang lain dari kepentingan sendiri. Orang yang bersikap upeksa dikatakan mempunyai jiwa yang dipenuhi oleh rasa setia kawan, simpati terhadap sesama, bahkan tidak menaruh rasa dendam terhadap orang yang bermaksud jahat pada kita. Manusia yang seperti ini juga selalu waspada terhadap situasi yang dihadapinya. Namun, dia bijaksana dan selalu menjaga keseimbangan lahir dan batin, serta tidak mau mencampuri urusan orang lain. Bagaimana catur paramita dalam kehidupan manusia? Nah, ajaran catur paramita dalam kehidupan manusia sangat penting diamalkan, apalagi kita sebagai umat yang beragama Hindu. Sebenarnya kita sudah sering menerapkan ajaran catur paramita dalam kehidupan kita sehari-hari, namun kita tidak menyadari bahwa kita sudah mengamalkan catur paramita tersebut. Nah, adapun catur paramita dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu yang pertama, Maitri. Perilaku yang mencerminkan ajaran Maitri dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat yaitu yang pertama, saling menghormati dan bersahabat dengan semua makhluk. Yang kedua, mengerti perasaan orang lain. Yang ketiga, tidak sombong dan rendah hati dalam bergaul. Yang keempat, selalu berusaha untuk dapat melakukan kebahagiaan pada semua makhluk. Yang kelima, belajar untuk selalu bersikap bersahabat kepada siapapun, sebab jika kita mampu menerapkannya, maka akan menciptakan kedamaian dalam kehidupan. Dan yang keenam, tidak membenci dan saling memaafkan jika ada suatu permasalahan, karena dengan memaafkan kita akan terbebas dari beban kehidupan. Yang selanjutnya yaitu karuna. Perilaku yang mencerminkan ajaran karuna dalam kehidupan manusia yang pertama yaitu menolong semua makhluk yang sedang kesusahan atau membantu sesama yang sedang terkena musibah, seperti ada saudara kita yang di Sulawesi terjadi bencana gempa. Nah, kita dapat membantu dengan melakukan penggalangan dana atau donasi untuk saudara kita yang terkena bencana di Sulawesi. Yang kedua, menghargai semua ciptaan Tuhan dan tidak melakukan perbuatan yang dapat membuat penderitaan, kesengsaraan, atau perbuatan kejam. Yang ketiga, menjaga lingkungan agar tetap bersih dan asri dengan selalu menjaga kebersihan, seperti melakukan penghijauan untuk daerah yang gersang, membuang sampah pada tempatnya, dan membersihkan halaman yang kotor. Yang selanjutnya yaitu mudita. Perilaku yang mencerminkan ajaran mudita dalam kehidupan manusia yang pertama, memberikan ucapan selamat kepada teman yang berhasil memenangkan suatu perlombaan dan teman yang sedang merayakan ulang tahun. Yang kedua, sopan dan santun dalam berbuat dan berpakaian agar semua orang merasa senang dan bahagia saat bertemu dengan kita. Yang ketiga, mengucapkan bela sungkawa atau turut berduka cita jika ada orang lain atau teman kita yang saudaranya meninggal atau terkena musibah. Dan yang terakhir,
menerima dan mensyukuri apa yang telah terjadi pada kita, baik itu buruk ataupun baik. Yang selanjutnya yaitu upeksa. Perilaku yang mencerminkan ajaran upeksa dalam kehidupan manusia yaitu yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, menghindari pertengkaran. Yang ketiga, tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang kelima, tetap tenang dan selalu berusaha membalas kejahatan dengan kebaikan. Yang kelima, setia dan bakti pada semua makhluk di dunia. Selanjutnya yaitu ajaran susila dalam catur paramita. Ajaran susila sangat berhubungan dengan catur paramita karena dalam ajaran ini ditanamkan sikap-sikap moral yang sangat positif untuk menjadi manusia yang beretika yang baik. Misalnya, kita diajarkan untuk mulai mengenal ajaran cinta kasih, berjiwa sosial, suka mencari teman, yaitu pada Maitri, dan menyayangi terhadap sesama dan makhluk lain yang mengalami kesusahan, yaitu pada ajaran Karuna. Selanjutnya, ramah terhadap semua orang, yaitu ajaran Mudita, dan mawas diri agar tidak menyinggung perasaan orang lain, yaitu ajaran Upeksa. Ajaran itu sejalan dengan konsep susila yang dibangun, yakni penanaman kecerdasan dalam berpikir, penghayatan dalam bentuk sikap, dan pengamalan dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang menjadi jati dirinya. Nilai-nilai luhur itu antara lain berupa kejujuran, kemandirian, sopan santun, kemuliaan terhadap semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Selain itu, ajaran susila dalam catur paramita sangat berkaitan karena tujuan dari catur paramita dalam susila dan etika itu ada yang pertama, untuk membina agar umat Hindu dapat memelihara hubungan baik, hidup rukun dan harmonis dengan keluarga maupun orang lain. Yang kedua, tujuannya untuk menghindari adanya hukum rimba di mana yang kuat menindas atau memperalat yang lemah. Yang ketiga, untuk membina agar umat Hindu dapat menjadi manusia yang baik dan berbudi luhur. Dan yang terakhir, tujuannya untuk membina agar umat Hindu selalu bersikap dan bertingkah laku baik, termasuk selalu berbuat baik dengan siapapun juga. Nah, oleh karena itu, ajaran susila tidak hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan tentang agama saja, melainkan proses, contoh teladan, dan pembiasaan dalam lingkungan sehari-hari agar terjadinya keharmonisan dan keselarasan antara sesama manusia, lingkungan, dan ide Sang Hyang Widiwasa. Yang selanjutnya yaitu menanamkan catur paramita pada anak usia dini. Nah, cara menanamkan ajaran catur paramita pada pendidikan anak usia dini bisa dilakukan dengan mengenalkan sejak dini dan menerapkan catur paramita, yakni yang pertama yaitu Maitri. Nah, Maitri artinya adalah persahabatan atau persaudaraan. Dapat ditanamkan dengan cara yang pertama, orang tua mengenalkan putra dan putrinya dengan tetangga dan keluarga yang berusia sebaya. Dengan demikian, anak akan belajar berteman dan bersaudara. Yang kedua, guru di sekolah senantiasa melakukan kegiatan perkenalan antar siswa ketika anak memasuki PAUD pertama kali. Yang ketiga, orang tua dan guru senantiasa mencegah agar anak tidak melakukan perkelahian dengan teman
dan saudaranya dengan cara melerai atau menyelesaikan masalah anak dengan damai. Yang terakhir, orang tua membatasi waktu anak untuk bermain HP atau sejenisnya dan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bermain bersama teman, tetangga, dan saudara yang sebaya. Yang selanjutnya, karuna. Karuna yang artinya welas asih atau balas kasihan dapat ditanamkan dengan cara yang pertama, orang tua harus melatih anak untuk belajar membantu orang lain. Misalnya, dengan cara mengajak bekerja bersama-sama menyelesaikan pekerjaan rumah seperti membersihkan halaman, ruangan, dan kegiatan lainnya. Yang kedua, mendorong anak untuk menyumbangkan benda-benda yang tidak terpakai kepada anak-anak korban bencana alam. Yang ketiga, apabila ada saudara atau tetangga sebaya yang sakit, maka orang tua senantiasa mengajak anak untuk menjenguk mereka. Yang terakhir, ketika dalam belajar di dalam kelas, ada anak yang kesulitan, maka guru dapat menyuruh anak yang lain untuk membantunya terlebih dahulu, sebelum guru menjelaskan atau membantu. Yang selanjutnya yaitu mudita. Mudita yang artinya simpati atau simpatik dapat ditanamkan dengan cara yang pertama, membudayakan mengucapkan 3 kata ajaib yaitu terima kasih, maaf, dan tolong. Yang kedua, orang tua dan guru secara bersama-sama mengajak anak untuk bersabar dan taat aturan. Dan yang terakhir, membudayakan ucapan selamat kepada anak yang berulang tahun dan berprestasi serta turut prihatin atas musibah yang menimpa anak lain. Yang selanjutnya yaitu upeksa. Upeksa artinya tegang rasa atau toleransi dapat ditanamkan dengan cara yang pertama, orang tua dan guru dapat menanamkan suatu pemahaman bahwa setiap anak dilahirkan dengan segala kelebihan dan kekurangan. Kelebihan untuk diapresiasi dan kekurangan untuk diterima. Yang kedua, lembaga PAUD membantu atau membuat program perayaan hari besar agama-agama yang dianut siswa sehingga mereka menyadari bahwa lingkungannya terdapat berbagai agama yang harus dihargai dan ditoleransi perbedaannya. Nah, itu tadi presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.